Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, sisa umur, kesempatan kita dapat berkumpul lagi di tempat yang sangat bahagia. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa juga kita sanjungkan kehariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang menerang. Baik, untuk pertemuan kita kali ini yaitu modul 1 sesi 4, cara membantu anak sukses di sekolah. Sebelumnya saya tanya dulu sama ibu semua nih, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Halo. Hai hai. Hai. Halo halo. Hai hai. Halo halo. Halo halo. Hai hai. Baik, masih semangat ya. Cerah-cerah semua ya. Kemudian jadikan tugas kita di sini. Mungkin kita di sini sharing ya, berbagi. Tadi kan sesi keempat ini cara membantu anak sukses di sekolah. Berarti kan dari judulnya saja bagaimana peran orang tua di situ, ya kan? Jadi cara membantu anak sukses di sekolah itu ada banyak hal. Kira-kira yang terpikir di benak ibu-ibu semua, bagaimana itu? Salah satu contohnya. Gak apa-apa, disebutkan saja. Cara membantu anak di sekolah, bagaimana coba peran kita sebagai seorang orang tua? Yang pertama Ya, dukungan. Yuliana ya, Ya. dukungan ya. Dukungan. Iya betul Bu. Yang kedua kasih semangat kepada si anak. Kasih semangat kepada si anak, betul. Yang ketiganya apabila si anak bermasalah, ada suatu permasalahan dari sekolah, kita selesaikan dengan secara baik-baik, bertanya kepada anak. Iya betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Gak apa-apa Bu, jangan takut salah Bu. Ada lagi? Oh iya. Cuman Kak Yuliana ya. Iya. Baik, itu yang dijawab dari rekan kita ataupun dari Bu Yuliana itu sudah benar. Tadi memberi dukungan ya salah satunya. Baik. Topik yang utama pertama di sini ada 5 pertama sekali. Jadi cara membantu anak sukses di sekolah itu, pertama tadi kan ada 5. Kita lihat dulu sudut pandang dari sekolah dan rumah dan lingkungan. Jadi anak di sekolah itu di situ ada sekitar 2 sampai 8 jam mereka berada di sekolah, si anak itu. Sedangkan di rumah ataupun lingkungan si anak tersebut ada sekitar 16 jam sampai 22 jam itu per hari. Berarti lebih lama di rumah ya ataupun lingkungan kita. Kemudian jadi peran kita sebagai orang tua di sini kita sama-sama sharing ya, berbagi. Nah, yang pertama bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Jadi kita bertanya bagaimana dia pengalaman di sekolah untuk hari ini. Adakah kita tanya seperti itu? Ada. Nah, ya betul. Jadi kalau misalnya kita tanya bagaimana perasaan dia, misal dia ada masalahnya dengan temannya, dibully tahu ibu-ibu? Tahu. Iya, DIY atau sejenis macam itu ya. Nah, jadi kita di situ jadikan anak itu sebagai sahabat untuk kita. Jadi apapun nanti keluhan mereka, ada masalah mereka berani menyampaikannya kepada kita. Jadi kalau misalnya si anak itu dia tidak menganggap kita seperti sahabat ataupun teman curhat, dia pasti akan menutupi apa permasalahan dia di sekolah, ya kan? Ya, Jadi betul. jangan sampai terjadi seperti itu kepada anak-anak kita, ya kan? Karena si anak itu, mereka itu butuh kasih sayang, butuh pemahaman, iya butuh perhatian. Itu yang dia harapkan, ya kan? Karena si anak itu bagaimanapun itu penerus dalam keluarga. Paham ibu? Paham. Tadi poin yang pertama ya, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Kemudian
poin yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Jadi kita di sini memberikan semangat kepada anak kita. Misalnya pagi-pagi kita beri sarapan. Jadi kemudian dari situ bagaimana kita misalnya kita kasih uang jajan. Itu dalam bentuk kita beri semangat. Nah, kemudian di situ ada lagi kata-kata pujian kepada anak. Selesai dia pulang dari sekolah, kita periksa bagaimana hasil dia peroleh dari sekolah. Kemudian kita lihat, kita cek di situ bagaimana apa tentang nilai dia itu, memperoleh nilai baguskah atau tidak atau jelek. Jadi kalau misalnya seandainya bagus, bagaimana kita beri pujian, kata-kata pujian itu ataupun pujian itu nggak harus kita memberi uang. Jadi dalam bentuk pelukan, kasih sayang, itu bentuk dari pujian. Jadi mereka juga akan semangat untuk hari-hari selanjutnya. Jadi kemudian misalnya si anak memperoleh nilai yang kurang bagus, jangan juga kita memarahinya. Itu akan membuat si anak terpukul, tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi terbuka sama orang tuanya, karena dia menganggap dia kesalahannya yang nilainya kurang bagus itu fatal. Itu yang kita jaga, itu yang perlu kita perhatikan kepada anak-anak kita. Bisa kira-kira Bu? Bisa kan? Nah, jadi itu yang poin yang kedua. Jadi kita jangan selalu lupa memberikan semangat dan pujian kepada anak kita. Ya. Kemudian poin yang ketiga, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Bagaimana dimaksud membantu anak tugas dari sekolah? Ada yang bisa memberi tanggapan? Bagaimana Bu? Mengerjakan PR-nya. Ada lagi? Yang pertama tugas seorang ibu adalah bertanya kepada anak, apakah ada pekerjaan hari ini di sekolah? Iya. Setelah jawabannya ada, tolong dipelajari di apakah bidangnya dipelajari balik, atau yang perlu diisi atau yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Berarti seperti itu yang bagus. Ada lagi Ibu? Oh, itu aja. Jadi membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah itu tadi seperti ibu ini ya menyampaikannya. Jadi mengerjakan ya. Nah, jadi kalau untuk mengerjakan itu bukan membantu. Kenapa saya katakan bukan membantu? Karena tidak secara langsung itu sudah bukan membodohi ya, memanjakan anak-anak kita. Kenapa kita mengerjakan PR-nya? Misal di sini 2 tambah perkalian atau penjumlahan. Kita beri contoh aja dulu penjumlahan. Perkalian. Kita beri dulu contoh perkalian. Misal 2 kali 3 kan 6. Jadi si anak tidak tahu, situ kan ada PR-nya. Jadi bagaimana peran kita ini? Kenapa 2 kali 3 itu 6? Jadi kita jelaskan kepada anak kita di sini. Maksud di sini menyelesaikannya ini, misal tadi pertanyaannya 2 kali 3, kita berikan di anak itu solusinya. Misalnya 2 kali 2 berapa? Artinya 2 itu ada 2 dikalikan 2. Berarti kalau 2 kali 2 sama artinya 2 tambah 2, 4. Kemudian 2 kali 3, berarti 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti kalau 2-nya kita tambahkan sebanyak ada 3 kali, itu berapa? 6. Nah, jadi biar dia sendiri mencarinya. Kemudian yang lain lagi 2 kali 4. Berarti intinya kita beri pemahaman kepada anak-anak kita itu, misalnya 2 kali 4 itu berarti 2-nya ada 4 kali. Tinggal kita jumlahkan saja. Misalnya 2 tambah ini berapa? 2 tambah ini berarti ada 4 kali. Berarti si anak tersebut tidak secara langsung dia menemukan hal-hal yang baru dari kita, orang tuanya. Jadi bukan kita nanti mengerjakan ya. Nah, tapi kalau kita mengerjakan misalnya kita selesaikan langsung,
tidak secara langsung itu sudah memanjakan. Begini contohnya Bu ya. Jadi kita itu tidak akan pernah lupa kalau kita menemukan hal sendiri. Jadi contohnya ibu-ibu saat dulu bertemu dengan ayah si anak-anak, pasti nggak akan pernah lupa ya tempatnya di mana ya, sejarah ketemunya di mana kan. Nah, jadi itu hal-hal yang sederhana, bisa dipahami. Bisa. Kemudian poin yang keempat, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Jadi kita atur dia supaya anak tersebut disiplin. Ada waktu bermainnya, ada waktu belajarnya, ada waktu istirahatnya. Kemudian ada juga saat waktu-waktu si anak tersebut membantu orang tuanya. Jadi membantu di sini bukan nanti menyuruh dia bekerja. Jadi kalau kita suruh bekerja, si anak tersebut lelah, yang ada nanti dia akan jadwal untuk belajarnya berkurang, karena otomatis si anak tersebut capek. Jadi bagaimana peran kita juga sebagai orang tua? Kita berikan hal yang paling terbaik untuk anak kita, karena itu bagian penerus dari kita. Ya, saat nanti kita sudah menjadi tua, jadi anak-anak kita itu aja yang menafkahi merawat kita. Membantu orang tua itu kan bukan berarti memperasi daya anak. Iya. Tetapi adalah membiasakan dalam suatu pekerjaan. Itu kan Iya. termasuk juga pelajaran yang bermanfaat. Iya, betul. Nah, jadi dan Suatu saat kalau si orang tua pun bukan memberi beban itu kepada si anak sedaya yang tidak mampu. Iya, Bu. Nah, tapi itu kan membiasakan. Iya. Cuman di sini membiasakannya itu harus ada juga waktu-waktu istirahatnya, Iya. waktu belajarnya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang juga sebagai orang tua juga kita jangan egois ya. Yang penting ada waktu istirahatnya, ada waktu belajarnya. Jadi si anak tersebut bisa mendapatkan haknya dengan sempurna. Kemudian poin yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Jadi bagaimana kita orang tua itu kita jalin hubungan baik dengan gurunya di sekolah. Seandainya anak kita malas, apa penyebab dia malas? Kita tanya sama gurunya. Ibu-ibu kenal sama gurunya? Nah, jadi solusinya ada sama kita. Kalau anak kita mau berhasil. Jadi bagaimana peran kita? Ya terserah sama kita lakukan hal yang terbaik. Misalnya kita tanya sama gurunya bagaimana keadaan nilainya di sekolah, tingkah lakunya di sekolah, Berarti intinya Pak, pendekatan si orang tua dengan si guru itu harus ada. Iya, pendekatannya itu memang harus Kerjasamanya Pak ya. kerjasama yang baik antara si orang tua dengan si Orang guru. tua, si guru. Ya. Karena untuk kebaikan anak kita juga ya kan. Kira-kira ada pertanyaan kah? Gak usah malu-malu Bu. Santai aja ya. Ada pertanyaan? Apakah jelas penyampaian saya ini Bu? Jelas. Kira-kira bisa kita terapkan pada anak kita. Insya Allah. Iya ya, kita upayakan. Karena kami pun rata-rata ibu-ibu mungkin berkaitan dengan tadi uraian-uraian yang Bapak sampaikan, kami juga sudah tercantum di situ. Kami pun sudah lebih memahami hal-hal yang itu, walaupun Bapak secara mengingatkan dan menambah pengalaman kami sebagai antara untuk mendidik. Insya Allah ada usaha. Iya Bu. Berarti itu saja Bu ya. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita ini, sesi 4 modul 1, cara membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama tadi bertanya tentang perasaan dia di sekolah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Ini mama di belakang. memberikan semangat dan pujian kepada anak kita, si anak. Poin yang ketiga, membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Jadi membantu menyelesaikan ini bukan mengerjakan. Poin yang keempat,
membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Jadi supaya si anak tersebut jadwalnya bisa disiplin. iya disiplin. Jadi tidak molor sama waktu. Kalau bermain terus. Jadi kalau misalnya kita buat kegiatan, ada waktu belajar, ada waktu istirahat, dan ada saat waktu membantu orang tua. Kemudian poin yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Artinya adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Ya, itu sesuai dengan untuk kebaikan anak-anak kita. Baik Bu, masih semangat? Masih. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Baik sekali. Oke Bu, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada salah kata. Saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.